terima kasih Pak. Ya, Kami sudah sama Pak. diberikan kesempatan. Iya Bu Willy katanya minta maaf nggak bisa. Harusnya Bu Willy juga katanya Ya, rencana nggak apa-apa. kesini. Beliaunya nggak bisa bareng. Jadi saya sabar tadi sudah makan diri ini. Mbak Saya Dina, Pak. Ini semua dari Departemen Akuntansi. 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 Oh iya. Jadi apa namanya? Kami itu bersama Bu Willy lagi melakukan penelitian tentang keberlanjutan di Surabaya, karena di visinya itu kan ada kata keberlanjutan, Oh, iya. nah, sustainability. Nah, Ya, itu ya. yang menarik, dan itu sebenarnya didasari bahwa awalnya kami itu ingin melihat sustainability city di dunia gitu. Nah, kemudian kami coba telusuri literatur. Akhirnya kami banyak menemukan kota-kota, justru kota-kota di Eropa, kota-kota di Amerika Selatan. Nah, begitu masuk ke Indonesia, kita coba screening mana nih yang potensi untuk menjadi. Lihat banyak prestasinya, Pak. Nah, mulai dari Bu Risma, Pak, sampai dengan Pak Edi, prestasinya sangat banyak. Nah, tapi kami melihat literatur itu belum banyak yang menceritakan bagaimana sustainability city di Surabaya itu bisa tercapai. Iya, iya. Nah, apa yang mendorongnya, bagaimana proses perencanaannya, penganggarannya, dan seterusnya. Jadi kira-kira latar belakangnya begitu. Nah, akhirnya Bu Wiwi lah yang kemudian mendorong kami semua. Oh ya, di Surabaya saja. Surabaya itu berpotensi untuk dijadikan sebuah case yang menarik. Pak, Ya. mohon maaf sebelumnya, ini saya rekam nggak apa-apa nggak Pak? Oh iya, permisi Pak. Iya. Udah. Ya. Sebentar saya teman-teman supaya kesini. Oh iya, baik Pak. Nah, itu. Bu, nanti Bibi gabung nggak? Bu Wiwi kebetulan pagi ini berhalangan Yang Pak. nanti teman Ibu? Ada namanya Bu Vidya. Bu Vidya. Iya. Bu Vidya juga dosen dia. Iya. Oke, baik, monggo. Oke, sebelumnya ngapain mau nanya Pak, berapa lama Pak jadi Bapak Pom? Saya Oke. Januari 2024. Iya. Comeback home ceritanya. Oh gitu Oh Pak. iya, Bu Wiwi kan sebelumnya sampai kan ya Bapak udah pernah sebelumnya di Bapak kan Pak? Karena Oke. Udah. saya udah lulus dari pekerjaannya ditarik sama Bu Winda. Oh, Balik gitu. lagi. Jadi kalau saya pertama masuk 96. Iya. 96 di dinas tata kota waktu itu. Oh. Masuk di Bapeda ini pertama tahun 2022. 2002. Oh, 2002. 2002 dulu masih kasih. Nah, kasih terus sampai 2008 Bu Risma masuk di sini. 2000 masuk di sini sempat bersama beliau. 2008 saya keluar dari sini ke dinas tata kota dan permukiman waktu itu. 2008 2010 Bu Risma dilantik menjadi wali kota, saya kembali lagi sini. 2010 sampai 2017. Oh, 7 tahun. Jadi kalau total di sini kira-kira 15 tahun. Sempat berarti keluar masuk ya Pak, pindah-pindah. 15 tahun itu 3 pada saat kali. saya keluar tahun 2017. 2017. 2002 sampai 2017. Nah, 2017 saya ke Dinas Perhubungan, ke PU, ke Koperasi. Oh. Sempat
akhirnya tahun 2024 Januari saya balik lagi kemarin sampai sekarang. Oh iya. Tapi Sudah iya Pemindah juga komprehensif. sama. Oh Pemindah ibu. juga di Bapeda, sempat ke Cipta Karya. Cipta Karya. Cipta Karya. Terus Bu Indah baliknya duluan bulan 2023. Berakhir. Oktober 2023. Oh iya selisih beberapa bulan aja ya Pak. jadi kalau Iya. nah ini kan Pak, tadi Pak saya sampaikan awal tadi yang menarik, yang membuat kami tertarik itu di visinya Surabaya itu ada kata berkelanjutan. Nah itu kalau kata berkelanjutan itu yang diturunkan dalam program itu seperti apa Pak? Kalau yang ada di Surabaya visinya ini? Iya, kalau visi Surabaya kan gotong royong menuju Surabaya, kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Jadi sebenarnya kan kita berpikirnya kalau gotong royong itu intinya kan pemerintah kota itu menganggap bahwa kalau kita membangun kota Surabaya itu nggak bisa kita pemerintah kota sendiri, jadi harus menggerakkan berbagai komponen masyarakat. Maju itu ininya supaya nanti Surabaya itu bisa menjadi apa ya, dalam era persaingan global itu bisa tampil bersaing. Jadi kita tidak hanya jadi penonton, tapi kita bisa ikut dalam tataran global itu, bisa mewarnai lah. Nah kalau humanis itu karena walaupun kita ini kota yang besar, tetapi tetap harus ada aspek humanisnya itu dalam artian bahwa tetap jiwa areknya, jiwa untuk ramah tamahnya, terus bagaimana terkait dengan program-program untuk bisa menyentuh aspek kemanusiaan itu tetap harus ada bisa dilaksanakan. Nah kalau berkelanjutan itu intinya Pak Wali itu kan ingin apa yang sudah kita laksanakan itu berpikirnya jangan hanya dimanfaatkan saat ini saja, tapi harus terus di masa yang mendatang juga visinya harus, lebih ke depan gitu ya, tidak terbatas pada generasi sekarang ya, ya, tapi juga generasi yang kenapa kan kita menyadari sekarang ini ada bonus demografi ya, bonus demografi, makanya terkait dengan pengembangan SDM-nya, terus juga termasuk terkait dengan masalah pendidikannya, kesehatannya itu juga menjadi perhatiannya. Nggak apa-apa nanti untuk Oh iya. nah itu juga harus dilaksanakan oleh pemerintah kota. Jadi contoh juga kalau dari penerapannya itu intinya begini. Sekarang ini kan terkait dengan dampak globalisasi gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca itu kan kalau kita hanya berpikir yang sekarang kan mungkin akhirnya dampaknya kan menjadi untuk kota sendiri. Jadi kenapa kita mempertahankan ruang terbuka hijau di kota Surabaya? Jadi kalau mau dibangun Pak, sebenarnya kita mau bangun, mau jual tanah-tanah aja kita itu banyak, bisa. Tapi kan kalau misalnya itu dijual semua, mungkin menguntungkan dari sisi material, tapi dari sisi lingkungannya kan menjadi tidak ramah lingkungan. Terus kemudian juga terkait masalah kebijakan transportasi. Transportasi kalau misalnya berpikirnya tidak berpikir ke depan, sekarang kita menggunakan bahan bakarnya berbasis fosil ya. Itu kan bahan bakar yang tidak terbaru. Kita sudah mulai berpikir nih gimana caranya bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Makanya kita tahun ini itu sudah ada rencana semua kendaraan dinas itu, terutama mungkin secara bertahap ya, dari pejabat-pejabatnya sudah akan nanti menggunakan kendaraan berbasis listrik, basis baterai gitu. Terus kemudian transportasi kita tahun ini kita ada nyoba satu koridor nanti bis listrik ya. Nah pelaksanaan juga by the service, intinya kalau kita menggunakan kendaraan
pribadi kita mendorong supaya orang itu lebih senang menggunakan angkutan umum. Makanya sudah ada Surabaya Bus, sudah ada Wilayah itu kan terus kita bertambah, kita tambah armada. Semakin banyak saya lihat armada ininya. Seingat saya waktu saya masih di PU ya Bu ya, itu ada evaluasi dari lembaga dunia dibantu dari UK ya. Itu terkait dengan evaluasi program-program kita apa yang dia bisa mendukung SDGs. Puasti. Ya betul. Itu jadi menilai secara apa namanya dari berapa tujuan 17 SDGs. 17 goals SDGs itu kita dinilai tuh mana yang kira-kira apa namanya apa yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Surabaya itu dari indikator yang mana. Itu sudah pernah dilakukan apa namanya Bu? Voluntary local review terhadap SDGs. Itu untuk apa peruntukannya Bu? Maksudnya memang untuk apa namanya ya, dokumentasi. Sepertinya di Indonesia itu baru satu kota pertama di Indonesia, Surabaya. Baru Surabaya yang dinilai itu oleh lembaga itu. Jadi itu semacam iya. semacam apa namanya akreditasi terkait dengan penerapan SDGs dalam kebijakan dalam suatu kota. Nah Surabaya ini yang termasuk yang pertama waktu itu. Fenomenal lah Surabaya. Bantuannya dari Kedutaan Besar UK. Tahun berapa? 2021. Ada kesimpulannya gitu. Kalau hasilnya mungkin bisa di itu ya Bu ya, dipublikasikan juga, dipublish juga. Oh di bawah penelitian, iya baik. Ya, jadi balik lagi berarti kan Surabaya tadi itu kalau dari visinya kan berarti sudah memang mendesain program-program pembangunannya itu mengarah kepada ada tadi maju, humanis, berkelanjutan. Itu biasanya kalau peran wali kota itu cukup besar nggak sih Pak dalam mempengaruhi arah pembangunan dari sisi 3 tadi? Maksudnya Pak Dwi kan sudah 15 tahun ini, jadi sudah bisa melihat sangat besar perannya. Justru karena kenapa kita berhasil Surabaya seperti ini, itu faktor leadershipnya yang paling besar pengaruhnya. Jadi sebenarnya potensi di masyarakat ada, keinginan di masyarakat ada. Tapi kan kalau pemimpinnya tidak ada inisiatif, tidak bisa memberikan contoh, dan kemudian bagaimana bisa mendorong, menggerakkan motivasi, sepertinya Surabaya nggak seperti sekarang ini. Kira-kira merasakan seperti ini kalau dari Bapak Ibu mulai tahun kapan? Merasakan perkembangan Surabaya seperti ini itu kira-kira mulai tahun kapan? Sejak mungkin ya ini yang ya. paling lama di Surabaya. Ya mungkin itu ya dari Pak ya. kecil. Sebenarnya Pak Eri ini, tapi mungkin dari sebelumnya kayak Bu Risma itu kan terasa sekali perubahan, maksudnya jadi benar hijau gitu. Karena Iya. Berarti sebetulnya itu kan mungkin dari Pak Mangga sudah mengawali. Iya. Kemudian melejit. Cepat perkembangannya. Akhirnya gini juga gimana caranya supaya dia merasa saya punya tantangan untuk bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai Bu Risma dan mengupayakan untuk bisa lebih baik lagi kan. Iya. Berarti mungkin inisiator kuncinya, momentumnya di saat itu ya Pak ya, saat Bu Risma. Bu Risma itu berarti momentumnya. Pak Bambang sudah mulai Bu Risma. Iya. Kenapa kan ini juga pengaruh juga kenapa kok bisa, karena Bu Risma lahir dan besar dari birokrasi. Jadi tidak asing dengan apa yang ada di Surabaya gitu. Itu juga yang menarik kotanya, dan dari sisi birokrasi di dalamnya. Berbeda dengan Pak Bambang. Pak Bambang kan politikus murni. Betul. Lahir di Surabaya, tapi mungkin pada saat menjadi wali kota masih membaca kan. Ini gimana dinas ini. Kalau Bu Risma kan nggak, lahir di Surabaya dan besar di birokrasi. Jadi dinas ini tugasnya apa sudah nggak asing gitu. Wali kota sudah tahu. Iya udah tahu. Sama juga sama dengan Pak Erik ini. Pak Erik juga. Pak Erik kan sama sempat di sini ya Pak Peko juga ya Pak. Kurang lebih jalurnya sama mungkin ya. Iya, Pak. tata kelola juga. Ya, gitu. Tata kota ya. Ya. Iya.
Berarti kalau misalkan tadi kan ada peran pemimpin, kemudian memang dari segi arah pembangunannya, ketika masuk pada proses penganggaran gitu Pak, kira-kira penganggaran memang ada prioritas khusus ya, nggak Pak, yang untuk sisi yang apa misalnya tadi yang maju, yang humanis berkelanjutan itu memang itu ada program-program khusus tertentu yang dirancang khususnya terutama keberlanjutan tadi yang harus Saya menjadi rasa mungkin wajib tidak dipilah-pilah, maju berkelanjutan menjadi satu kesatuan. Kita kalau kita ada satu program ini mengarahnya kan harus pada tiga hal itu, tapi memang ada kadang-kadang yang bagaimana mengarah. Intinya Pak Wali itu kan apa-apa program yang kegiatan dilaksanakan sekarang itu berpikirnya juga untuk yang generasi yang yang ke depan. Jadi kayak pembangunan di kampung itu kalau dulu kan sifatnya top down ya. Jadi kan betul. Orang kalau misalnya kadang-kadang keinginannya ini tapi yang diberi ini, itu nggak ada rasa memiliki gitu. Tapi kalau misalnya dari sudah adanya kita bagaimana berpikir supaya bukan hanya membangun fisik tapi nanti ke depannya orang membangun gampang. Ya, memeliharanya kan jauh lebih sulit. Iya, betul. Perawatannya kan jauh lebih sulit kan. Nah, kalau masyarakat dilibatkan dari awal, misalnya kamu butuhnya apa sih? Oh, saya butuhnya ini. Jadi kita membangun itu sesuai dengan aspirasi, mereka terlibat dalam proses pembangunan. Jadi rasa memilikannya itu muncul. Jadi setelah pun kita selesai bangun, mereka ikut merawat, memelihara. Itu yang melalui proses musrembang itu juga. Ya, musrembang yang itu musrembang perencanaan setiap tahunnya, terus kemudian pada saat jangka menengah 5 tahun, jangka panjang 20 tahun itu selalu dilibatkan masyarakat. Ya, yang menarik itu di Surabaya itu peran keterlibatan masyarakat itu sangat besar, ada termasuk misalkan di SS juga karena gotong royong tadi. Ya, iya, nah itu kayak ada KSH gitu ya Pak ya. Kita menyadari nggak bisa kita bekerja sendiri. Itu kenapa ya Pak ya? Kok masyarakat mau segitu terlibatnya gitu Pak? Kayak KSH itu kan kadernya itu kan banyak sekali KSH gitu juga, Pak. iya. Kalau dipikir-pikir kok mereka mau gitu? Apakah hanya kan kalau nggak salah kan memang ada ya Pak ya, ada insentifnya. Kalau menurut saya Gitu, iya. potensi orang yang peduli, orang yang punya rasa ingin berpartisipasi itu kan ada. Cuma kita mungkin pada saat itu kurang ada pengalaman untuk bisa bagaimana menghimpun mereka, bagaimana menggerakkan. Nah, itu baru muncul pada zaman kepemimpinan yang tadi sudah kita sampaikan itu. Jadi baru mulai muncul. Dulu namanya kader lingkungan. Terus juga ada kader romantik. Iya. Kalau sekarang menjadi satu kan sebenarnya kan sama. Ada cuma tinggal bagaimana mengelolanya, menyatukan, menggerakkan itu. Kenapa mereka mau terlibat itu? Betul. Karena itu tadi saya bilang. Karena pertama sebenarnya mereka memang ada keinginan, cuma mungkin masih ragu-ragu. Tapi begitu ada pemimpin itu muncul kemudian memberikan contoh, bekerja dulu, bergerak dulu. Ya akhirnya orang-orang ini kan akhirnya mengikuti. Iya. Jadi contoh seperti dulu, pernah nggak seperti sama Pak Yari Pak? Dulu pernah ada pemimpin yang misalnya langsung nyapu di jalan, banjir kemudian langsung turun lintas, kerja bakti gitu ya. Iya Pak. Nah, sekarang dengan ditunjukkan begitu kan, saya tidak langsung pemimpinnya aja mau bersih-bersih begitu, maksud saya nggak mau bersih-bersih. Nah, ya mungkin gampangnya gitu. Kenapa mereka mau hanya karena kita memberikan contoh, bukan sekedar memberikan perintah. Urus parkir gitu juga ya kayaknya beliau Pak. Dan begitu mereka ada keluhan Langsung menyampaikan aspirasi itu ternyata responnya saya direspon. didengar gitu ya Pak ya. Didengar. Itu memang kanalnya dari mana ya Pak biasanya kalau untuk para pimpinan itu mendengar itu? Apakah dari 112 atau sosmed atau apa? Banyak. Kita ada Sapa Warga. Sapa Warga. Oh, Sapa Wargaku. Banyak ada Iya.
Itu maksudnya tuh monitoring harian atau gimana, Pak? Oh ya, harian. Memang ada yang person in charge Kita kan untuk ada indikator kinerja. Maksimal 1 kali 24 jam harus respon. Jadi begitu ada keluhan perangkat daerah yang mana, keluhannya ke siapa, perangkat daerah itu kalau tidak merespon, itu sudah ada notifikasi di Pak Wali. Ini ada sekian keluhan yang belum direspon oleh perangkat daerah ini. Oh iya. Dan itu Iya. tiap bulan ada laporan dari Kominfo yang mengkoordinasikan masalah komunikasi publikasi di pemerintah Kota Surabaya. Iya ya, langsung ditegur gitu ya Pak ya kalau. Jadi setiap bulan itu kan ada laporan. Iya, ada laporan ya. Keluhan dari sektor apa, misalnya dari transportasi, berarti dinas ini terkait masalah jalan rusak, berarti PU itu ada keluhan mana yang sudah diselesaikan, mana yang direspon, mana yang dalam progres, itu selalu ada laporannya. Kalau misalkan kinerja tiap-tiap dinas tadi itu, misalkan oh ini dinas A banyak keluhan, dinas B sedikit keluhan, dan seterusnya, itu ada implikasinya nggak Pak terhadap alokasi anggaran kepada dinas yang bersangkutan? Nggak ada sih kalau itu, cuma kan sifatnya ya itu sebagai evaluasi aja. Jadi lebih ke person kinerja, misalkan kepala dinasnya itu menjadi ada catatan gitu Pak? Ya, dampaknya terhadap insentif, tunjangan. Oh, tunjangan. Karena itu kan masuk di dalam indikator kinerja. Jadi kalau kita semakin responnya nggak bagus, itu ada poin pengurangan terhadap suatu perangkat daerah, nanti tunjangannya di dalam perangkat daerah itu bisa turun. Iya. Kalau dari sisi Bapekonya sendiri Pak, kan tadi ada dari dari masyarakat sudah memberikan berbagai macam input, masukan dan seterusnya, kemudian merancang program. Ini kan nanti eksekusinya di dinas-dinas ini. Jadi kalau Bapeko itu perannya misalkan menggunakan instrumen anggaran atau program itu untuk mendorong gimana dinas-dinas tadi itu bisa melakukannya gimana Pak? Maksudnya gimana? Apakah bisa Bapeda itu mungkin memberikan input kepada Pak Wali gitu, ini kayaknya program-program ini tidak bisa dilakukan oleh dinas A, ini mungkin harusnya kalau memberikan masukan seperti itu sih ya, tapi kan keputusan tetap ada di ya, kita hanya memberikan gini, kita itu ada mekanisme kalau sudah melakukan perencanaan, mereka sebagai pelaksana, pengawasannya tetap di kita. Ada pengawasan dari sisi kinerja anggaran, berapa terserapnya, ada evaluasi dari sisi kinerjanya. Jadi misalnya targetnya harus bisa melakukan sosialisasi sekian kali, mereka harus, itu kita ada laporannya. Oke. Semuanya ini Pak, berarti semuanya berarti sejauh ini semuanya berjalan sesuai yang ditargetkan Bapeko Pak? Kenapa? Berjalan sesuai dengan yang ditargetkan Bapeko. Nggak ada, maksudnya mungkin ada dinas A, dinas B, atau mungkin yang kurang perform dibandingkan yang ini Mbak Vidya. Nggak apa-apa. Iya Pak. Ini Mbak Vidya. Gimana? Sejauh ini nggak ada ini berarti Pak, nggak ada hambatan dengan nggak ada masalah dengan misalkan Bapeko sudah menyusun program-program itu tersosialisasi dengan baik di dinas-dinas, di masyarakat, nggak ada masalah. Oke. Iya Pak. Pak, ini tuh kan ada ini ya Pak, masalah terkait yang utama yang kalau nggak salah terkait stunting, terus habis stunting, itu penurunan kemiskinan gitu ya, MPR. Nah itu kira-kira Pak di sini peran Bapeko itu seperti apa ya Pak, dan rencana ke depannya itu akan bagaimana gitu? Nah kita kan begini, dalam perencanaan anggaran kan kita pasti melihat pada permasalahan. Nah permasalahan itu tahunya dari mana? Kita ada permasalahan stunting. Ya kita kan tahu data-data stunting yang ada di Surabaya itu berapa. Nah itu kemudian dari situ peran dari Bapeda adalah berdasarkan kemudian kita ingin bagaimana stunting itu bisa kita tekan. Nah, itu kita kemudian bagaimana kita menyusun perencanaannya, strateginya seperti apa, kemudian pengalokasian anggarannya seperti apa. Nah itu kemudian itu dilaksanakan.
dilaksanakan oleh perangkat daerah. Jadi stunting siapa sih yang punya peran? Nah, kemudian nanti di dinas kesehatan, ada di mungkin dinas sosial, nah seperti itu yang kita bisa memfasilitasi untuk terkait dengan perannya Bapeda dalam pelaksanaan program-program. Tapi kita dalam perencanaan tetap komunikasi. Kalau misalnya ini terkait prevalensinya stunting, yang tahu teknisnya kan dinas kesehatan, mungkin dinas sosial, atau mungkin perlindungan anak perempuan. Nah itu yang kita kemudian ajak ngomong kira-kira programnya seperti apa, kebutuhannya apa. Jadi komunikasi kita tetap jalin dengan dinas yang menangani. Berarti lebih ke memberi masukan gitu ya Pak ya, berdasarkan data. Pertama kita merencanakan berdasarkan juga hasil komunikasi kita dengan mereka, kira-kira program-program gitu. Apa. Kita merencanakan, baru kita sepakati ya, kita kemudian alokasikan anggarannya. Itu apa Pak, tahunan atau tahunan? Bisa tahunan ya Pak ya. Tapi kalau pembangunan ada yang 5 tahun, ada yang jangka panjang, pelaksanaannya secara rutin ya tiap tahun kita alokasikan. Iya. Nah itu tadi mungkin juga Bapak kan sempat cerita tadi ya Pak ya terkait mau pengadaan kendaraan listrik dan lain sebagainya. Terus juga kita kan ada tadi ya mungkin para KSH atau kader-kader itu kan juga kalau nggak salah diberi insentif nggak Pak ya. Nah itu sebenarnya bagaimana Pak penganggarannya? Tadi sebenarnya sudah ditanyakan juga sama Pak Sabar. Tapi ya itu Pak, kira-kira penganggarannya itu porsinya tuh bagaimana Pak untuk sustainability ini, untuk keberlanjutan itu apakah memang mayoritas atau bagaimana? Maksudnya jika dibandingkan dengan untuk pembangunan, untuk enggak terlalu gitu sih. Yang paling besar kita proporsinya untuk pembangunan itu. Tetap untuk iya. Jadi kayak untuk beasiswa sekolah, terus kemudian kesehatan universal healthcare yang gitu. Yang itu namanya di mana ya? Kalau yang KSF Dinkes ya. Jadi itu sebenarnya bukan gaji, itu hanya bantuan berapa biasa? Berapa ya per orang? Tidak terlalu, hanya semacam bantuan transport lah, bukan gaji. Iya. Dan kalau menurut mereka, kalau mereka lebih mementingkan misalnya uang, nggak akan sesuai dengan kebutuhan lah. Iya. Kalau lihat datanya ini IPM-nya Surabaya itu ya cukup tinggi ya. IPM-nya ya. Harmoni sosialnya juga tinggi. Ya mungkin kalau di sekarang mungkin yang fokus itu kan infrastruktur, saya lihat ya Pak, di APD-nya itu infrastruktur itu baru tahun ini kan, 2 tahun ya Pak ya. Sebelumnya itu kan waktu pemulihan dari COVID. COVID kita kan mulai tahun 2022 itu ekonomi sosial. Makanya kita ada padat karya, terus kemudian kesehatan, keluarga miskin itu besar tahun 2021 itu masih 2022, 2023 itu separuh antara infrastruktur dan infrastruktur. 2024 ini baru mulai agak infrastruktur. Kembali membangun lagi. Jadi terjadi. Makanya kan tahun-tahun awalnya Pak Erik itu kelihatan tidak ngapa-ngapain, karena tidak ada membangun fisik. Tapi yang ditekankan adalah bagaimana masyarakat itu pulih dulu setelah kemarin terdampak 2 tahun COVID itu kan luar biasa. Iya betul. Nah itu apa Pak? Maksudnya bagaimana waktu itu? Iya tuh, ketika COVID apalagi Pak, kalau dari Bapeda sendiri, kira-kira bagaimana Pak ke Pak Wali gitu? Kalau kita kan intinya memang sebagaimana sudah disampaikan di dalam rencana kerja itu prioritas pertama, kedua itu kan sosial, ekonomi, kesehatan gitu ya, bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat yang terpuruk. Jadi waktu itu programnya adalah gimana anggaran-anggaran dari pemerintah kota itu fokus untuk bisa mengatasi atau mengembalikan pemulihan ekonomi warga masyarakatnya. Jadi contoh saja anggaran kita untuk makanan minuman itu Pak Wali ya, jadi gini, Pak Wali waktu itu menekankan dari COVID itu kan banyak yang kena
PHK, betul. Iya. ada yang dia dirumahkan, ada yang Dipotong, kemudian berjualan makanan juga kemudian pelanggannya hilang dan sebagainya. Nggak berani. Nah, pembatasan PSBB itu ya, kegiatan Pak. sosial itu ya. Iya. Jadi memang akhirnya kemudian bukan hanya sektor formal, informal pun juga terkena dampak. Nah itu kan yang kemudian dibangkitkan lagi, memberikan pelatihan. Nah anggaran-anggaran itu difokuskan gimana caranya bisa memberikan manfaat. Contoh kita rapat gitu ya, beli makanan minuman, anggarannya ada, tapi belinya harus di UMKM. Jadi Nah, memberdayakan. UMKM itu pelaku-pelaku UMKM-nya siapa? Itu adalah masyarakat yang terkena dampak COVID yang kita berikan pelatihan. Contoh kemudian ada kita program pekan itu kan pasar ya. Iya. Nah itu dulu kita mungkin kalau beli beras, beli apa itu mungkin maunya di Indomaret atau di Alfamart atau apa gitu. Sejak tahun 2022 itu nggak boleh kita. Intern Pemkot ya, Pak? Iya. Kali belanja di UMKM itu. Ya, apakah masih berjalan, Pak? Masih berjalan sekarang. Masih. Jadi gini, Iya. setiap bulan perangkat daerah ini di Bapeda ini wajib berbelanja di situ. Setelah pokoknya gini, seperti kepala Bapeda itu wajib berbelanja 2,5, tidak dipotong ya, tidak dipotong. Jadi dari gaji itu 2,5, kalau saya 1,5, Bu Indah berapa? Satu. Staf 500. Wajib gitu. Wajib Ya. berbelanja, jadi tidak dipotong. Iya, iya. Pak Wali, utamanya kan bukan tanpa gejolak. Iya. Iya, betul. Tapi Betul, Pak Wali betul. kemudian berbicara, saya bukan memaksa, tapi yang berjualan UMKM itu adalah saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kenapa sih kok kamu harus berbelanja di toko-toko yang Sudah besar gitu. Ya. besar, modalnya kan udah besar, kenapa nggak kita bantuin? Nah, Iya. sehingga gini, kalau kita tidak berbelanja, it's okay, nggak ada masalah. Tetapi kemudian tunjangan kita menjadi ada potongan, kena penalti lah. Jadi kalau kita seperti saya nggak belanja 1,5, Iya. misalnya 1,2, nah Iya. itu kena akhirnya kita Oh gitu. berpulang pada saya sendiri. Saya Iya, jadinya iya. akhirnya insentif bulanannya take home-nya menjadi turun. Turun. Oh. Iya, Dan iya, iya. satu orang tidak berbelanja ya, satu orang tidak memenuhi. Itu yang kena bukan orang itu, tapi satu dinas. Sistemnya dinas. bisa dibuat seperti itu ya, Pak ya. Oh. Nah, Iya, iya, iya. Saya dinas. membayangkan resistensinya di awal gimana ya, Iya. Pak? resistensinya di awal betul. mungkin pemahamannya dipotong, ternyata kita nggak potong kok. Kan intinya begini. Iya. Nah, gitu. Bahasanya gini Pak Wari, saya menaikkan tunjangan kamu, Iya. bersyukur dong pegawai negeri itu. Iya. Ada sih kena dampak COVID, gajinya tetap menerima, insentif sebesar itu juga tidak turun. Saya naikkan. Tapi yang saya naikkan itu tolong disisihkan juga untuk kamu berbelanja, menolong teman-teman saudara-saudara kamu sendiri, warga masyarakat Surabaya. Nah, bahasanya begitu. Iya, iya. Pokoknya yang saya naikkan itu kamu sisihkan sedikit untuk Iya, saudara-saudara. Iya, iya. ya. Iya, itu ekonomi. Ya ini Pak, ini kan kalau lihat dari apa yang disampaikan Kak Dwi tadi, Pak Wali itu kan menggerakkan sisi secara formal tadi ada melalui Panis and Reward Board tadi, ada juga Pak Wali itu sentuhan secara emosional itu juga sangat kuat. Kalau dari dua itu Pak, kira-kira sisi mana yang dirasakan oleh pegawai Pemkot itu yang kira-kira membuat mereka terdorong untuk ini saya harus ikut apa yang disampaikan program-program Pak Wali misalkan dari seperti IPK tadi. Kalau saya sih merasa sisi yang mana? kalau kira-kira? tidak begitu Surabaya nggak maju deh. Maksudnya Dari lebih sisi ke humanisnya iya, tapi kalau tidak dipertegas, tidak didorong, iya. dia nggak akan seperti ini. Awal mulanya itu lebih kemana Pak? Lebih condong ke sisi sisi formalnya tadi dalam bentuk pemotongan insentif dan sebagainya, atau sisi humanisnya, sisi emosionalnya tadi yang ditekankan? Kayaknya penekanan pada sisi ini intinya kalau
aparatur pemerintah itu harus siap menjadi pelayan masyarakat. Itu dulu kamu jalankan. Oke. Itu dulu kamu jalankan. Ada tidak ada, kamu itu ada tidak ada tunjangan, kamu itu sudah digaji sebagai pelayan abdi negara dan abdi masyarakat. Jalankan itu. Nah itu ditekankan pekerjaannya, disiplinnya, jam kerja, jam kedatangan, jam kepulangan. Kalau bekerja ya bekerja, tidak boleh ada terlambat. Penekanannya pada disiplin, tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada pungutan yang di luar ketentuan. Itu dulu dijalankan. Berikan contoh. Kalau sudah di kantor, jangan dulu. Orang lebih banyak sih orang pakai gini tuh jalan-jalan di mall. Coba lihat di Surabaya sekarang, ada nggak ini? Enggak ya Pak ya? Ada kalau di Surabaya, jarang sekali. Nggak berada. Kita bisa menemukan. Betul, nggak pernah. Berbeda di daerah lain nih. Kalau saya masih menemukan itu, masih ada absen pagi sebentar, hilang, menjelang pulang balik lagi, itu masih ada gitu. Di Surabaya sejak itu nggak ada. Di satu sisi setelah itu kemudian ditegaskan begini harus monitoringnya, absensinya itu diperketat, kinerjanya juga di satu sisi, kemudian akhirnya oke, karena kamu sudah bekerja dengan baik, ayo kita sama-sama gimana caranya supaya apa yang telah kamu kerjakan, kalau dulu mencari sesuatu yang mencari-cari dengan pungutan, dengan imbalan dan sebagainya, sekarang akhirnya berpikirnya diformalkan dalam bentuk tunjangan. Kamu bekerja, konsekuensinya oke, ini kita tingkatkan, tapi harus seimbang gitu antara apa yang sudah didapatkan dengan menjadi tanggung jawab. Tapi penekanannya tanggung jawab dulu. Ini adalah semacam namanya juga tunjangan, karena tanpa ini pun kita sudah digaji. Oke. Yang menarik kayaknya sampai katanya. Nah, jadi ruangan ini kita pegang Pak. Nah, iya sih. Itu yang untuk Pak RB kemarin. jam 9 itu zaman ya. Pak RB kan sekarang Ewali datang. Ewali datang. Tapi jam 9. Zoom. Iya, pakai Zoom. Oh iya Pak. Ya, nanti Ini. Enggak apa-apa, kita bilang bisa. Iya Pak. Pak, ini berarti perannya tadi kan perannya Pak Eri sangat kuat sekali oleh kita, perannya Bu Risma juga berkaitan wali kota sangat kuat. Berarti khawatirnya misalkan kalau berubah kepemimpinannya, misalkan tadi sudah menyampaikan ada sisi latar belakang birokrasi dan politis itu menjadi sangat penting. Kira-kira kalau misalkan berubah dengan tidak memiliki profil pemimpin seperti itu, pasti kira-kira pengaruhnya besar. Tetap bisa berjalan nggak kira-kira Tapi sisi pembangunannya? Beliau ini kan punya pemikiran begini. Kenapa prinsip-prinsip berkelanjutan itu diutamakan? Prinsip beliau itu, saya ingin menanamkan fondasinya dulu, masalah disiplin, kinerja, bahwa kamu harus siap menjadi pelayan masyarakat. Kalau keinginan beliau-beliau itu bahwa siapapun nanti jadi pemimpin, kalau apa yang fondasinya sudah kuat, disiplinnya sudah kuat, keinginan untuk melayani masyarakat itu juga sudah tumbuh, ini sebenarnya tidak berpengaruh. Berarti boleh dibilang sudah terinstitusional secara budaya dan secara sistem. Itu yang ingin yang fondasinya dari aparat di Surabaya itu sudah seperti itu, gitu ya. Nah, tetapi dari sisi manusia ya, namanya manusia, gimana kalau menurut saya ya tidak ada pengawasan, mungkin tinggal nunggu waktu aja. Kalau misalnya pemimpin itu berubah, tidak punya karakter seperti itu, ya hanya akan mengikuti ya. Jadi kalau menurut saya pengaruh tetap besar ya. Pengaruh itu cukup, walaupun diupayakan ya. Dan berpulang pada kita sendiri sih sebenarnya. Betul. Berpulang pada kita sendiri. Dan minimal secara budaya itu sudah terbentuk ya, secara budaya, namanya budaya disiplinnya tadi, budaya karakter melayani, kemudian secara sistem juga sudah tadi ada sistem insentifnya, sistem punishmentnya itu minimal sekarang sudah terinstitusionalisasi Pak ya. Ya. Oke.
Mungkin terkait ini Pak, kalau nggak salah kan sekarang itu kemarin kita misalkan main ke dinas pendudukan itu mereka ada sistem apa namanya itu yang buat supaya 1x24 jam terus apa-apa termonitor. Sekarang kita dimudahkan lah, misalkan kita mau urus KTP, KK, semua kan sudah by sistem ya dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau dari di sini Pak di Bapeda sendiri gimana sih Pak memandang perlunya apa ya investasi di digital teknologi gitu Pak? Adakah rencana ke depannya nanti akan rencana gimana? Sudah ya misalkan sejauh ini kan sudah banyak sudah banyak ya Pak. Semua iya ya Pak ya. Kita mengawali dibandingkan kota-kota kota lain ya Pak. Oh, jadi benchmark juga. Perencanaan kita. Perencanaan penganggaran, terus kemudian dari Musrenbang. Kita digitalisasi itu sudah mendahului dibandingkan jadi benchmark malahan ya Pak. Pemerintah pusat itu. Kita sudah menyusun perencanaan anggaran itu dengan e-budgeting. Ini kan secara nasional baru dengan SIPD di tahun 2022 baru harus wajib. Surabaya padahal. Itu malah inspirasinya dari kita. Dari Surabaya. Surabaya kalau tidak salah sudah dari tahun berapa Bu ya? 2008. Jauh sekali. 2007 2008. Saya waktu keluar dari Bapeda itu tahun 2008 itu sudah e-budgeting tuh. Iya. Kedepannya akan seperti, maksudnya ada nggak Pak yang masih akan inovasi yang mau dibuat? Lain mungkin yang di sementara diprogramkan oleh sekarang kita sudah apa namanya? Kalau nggak pakai digital kayaknya udah aneh dari surat itu kita kan sudah semua e-office digital ya. Sudah less paper sekali gitu ya Pak ya. Jadi gini, contoh sekarang terkait dengan masalah proyek implementasi proyek ini. Dulu orang mau misalnya setelah proses proyek itu selesai anggaplah ada pembayaran termin lah, tambah 50%. Iya. Kan harus tanda tangan loh, berita acara dan sebagainya kan. Iya. Sehingga kalau pimpinan keluar atau mungkin pejabat pembuat komitmen keluar, mungkin nunggu beliau datang baru bisa proses. Sekarang di mana-mana bisa. Iya. Otorisasi. Betul. Dan jadi kita harus nunggu tuh kita datang, misalnya kita tugas kemana, bisa keluar ke atau luar kota atau mungkin Surabaya sedang meninjau lapangan di mana, lapor Pak ini sudah jatuh tempo perlu otorisasi, cek semua dokumen ada klik sudah jalan. Oke, iya Pak berarti itu. Dan itu juga bisa dimonitor real time gitu ya? Iya bisa dimonitor. Itu berjalan terus. Berarti kalau untuk inovasi sementara ini sudah cukup ya Pak ya, karena semuanya sudah. Bapak Ibu nyadar nggak kalau di traffic light itu sudah diatur secara digital melalui SITS? Oh Pak ya CCTV bukan kita nggak ya. Lampu merahnya. Lampu merahnya kalau otomatis. Misalnya kadang-kadang jalan. Jadi gini, kalau pas rame tiba-tiba detiknya. Oh iya. Oh iya, kerasa loh. Kok tiba-tiba ini cepat, emang nggak ada antrian di belakang. Jadi, gitu ya Pak. Lampu merah kita itu nggak akan statis bahwa merah berapa detik. Oh iya, kerasa Pak, benar-benar. Sekian detik, hijau sekian detik itu enggak gitu berarti. Jadi kondisi kita pada saat pagi hari pasti arah masuk lebih dari arah selatan, dari arah Sidoarjo ke arah Surabaya. Lebih banyak hijaunya. Iya, sehingga betul. lampu merahnya pasti lebih dikit ya harusnya Pak. Iya, lebih cepat. Oh iya benar-benar. Pada saat pulang nanti yang ke arah selatan itu hijaunya yang akan lebih merahnya lebih. Iya. Saya baru kepikiran apa ini tuh diatur, kan suka ada yang Pak ngeker ya Pak ya. Saya nggak tahu istilahnya. Ini manual gini sempat kepikiran juga gitu. Oh iya, berarti pelajaran SD udah nggak berlaku kan, di SD kan dulu ada peluang berapa detik. Oh iya. Berarti itu kerjasama dengan pihak kepolisian juga ya Pak untuk ngatur? Enggak, malah kepolisian ke kita datanya. Oh gitu. Datanya Pemkot tuh yang di belakang itu. Berarti datanya malah lebih lengkap Surabayanya daripada kepolisian. Kalau mereka ada kecelakaan mintanya ke kita. Oh gitu. Kita bantu yang untuk face ya, untuk itu tilang itu pakai kamera kita itu. Oh gitu Pak. Okay. Oh. Ditarik ke mereka. Berarti kan Pak, saya membayangkan jumlah anggaran yang dimiliki Surabaya itu mungkin tidak mencukupi untuk melaksanakan apa yang berbagai program yang menjadi harapan. Nah itu gimana Pak?
ini kan berarti ada kompetisi nih antar kata gotong royong. Ada kompetisi antar apa namanya? Dinas Antar dinas, Kalau antar dinas nggak mungkin lah kalau kita Enggak, satu ya. pemerintah kota. Cuma masalahnya anggarannya kan banyak di kota Surabaya ini. Ibu tahu Jalan Ahmad Yani itu jalannya siapa itu? Maksudnya Surabaya. Kalau Jalan lihat nasional. Jalan nasional ya. nasional. Kewenangan kan nasional, bukan kita. Iya. Sungai Kalimas tuh, sungainya siapa itu? Harusnya. Tapi kalau orang macet, nasional. jalan rusak atau banjir, tahunya kan Pemkot nggak mau Surabaya. tahu sungainya siapa. Ya pokoknya kalau Pemkot. awam iya, awam kita Jadi tahunya kalau ada. kita berbicara kebutuhan, anggaran kita itu nggak cukup. Sekarang tahun ini kita 10,9 mau menjadi ditingkatkan menjadi 11,2. Tahun 2025 ada rencana menjadi 11,4. Kalau dari sisi kebutuhan mungkin bisa Lebih. 20-30 gitu. Iya. Kebutuhan 30 lebih. Jadi prioritas Ini aja nangani banjir aja berapa banyak untuk meningkatkan Surabaya. Makanya kita laksanakannya kan bertahap, nggak bisa langsung selesai. Jadi kalau kita berbicara kan kita memang, nah gimana kita mengatasi dengan gapnya itu kan? Wih, Nah, makanya kita dengan Gotong royong corporate tadi. social responsibility itu Hmm, ada partisipasi. iya, ada iya, dari betul. Pak Bungkul itu yang bangun kan bukan kita. Iya, Karena perusahaan corporate itu ya Pak. dari Telkom ya. Telkom. Terus bis kita juga yang kemarin bis tingkat dibantu dari Mayapada. Terus bis Mayapada. siram-siram taman itu juga bantu dari Bank. Bank Macam-macam. BNI ya. Kita bangun wisata rakyat kemarin Bank Jaktim. Nah itu bagaimana ya caranya? Gitu. insentifnya Bagaimana buat caranya, ya? insentifnya buat mereka ini Iya. supaya mau gitu, Pak. Kalau itu ada diatur di undang-undang ya, masalah CSR. CSR. Tapi di Iya. satu sisi memang mereka berhak mendapatkan apa namanya semacam Logo, kompensasi. iklan ya. Nah, kompensasinya apa? Brandingnya mereka kan bisa muncul. Iya. Oh, oke. Branding di Berbagai Logonya fasilitas. gitu ya Pak. Iya. Ya mereka sekalian promosi lah gitu. Betul. Ya, kalau terkait yang industri-industri tertentu yang mungkin mengeluarkan emisi gas yang tinggi dan sebagainya, ada secara khusus. Ya itulah makanya dibagikan ke yang biasa. Nah, Jadi- untuk mengkompensasi ya, Ya. dampak mereka ya. Wah, ini kita sudah Apa? 1 jaman sama. Ada lagi? Kalau di sini kan pasti programnya banyak sekali ya. Oh, jadi Iya, iya, matur nuwun Pak. nah itu bagaimana ya caranya mengevaluasi kayak oh program ini berhasil mungkin akan dilanjutkan, oh dirasa program ini perlunya kayaknya di stop sampai sini saja. Nah itu proses evaluasinya bagaimana ya dan dilakukan setiap berapa periode biasanya? Monefnya kita tuh ada monef. Monef dari sisi anggaran, ada monef dari sisi kinerja. Monef sama apa tuh? Controlling ya, controlling. Monef itu untuk anggarannya yang controlling yang untuk anggaran itu. Controlling untuk anggaran yang monef itu untuk kinerja. Nah itu evaluasinya ada yang tiap 3 bulan, ada yang tiap bulan, ada yang tiap 3 bulan. Jadi kita bisa tahu nih perangkat daerah ini seperti Bapeda punya indikator-indikator yang harus dipenuhi. Nah, mana yang belum terpenuhi itu biasanya kita sudah akan ada laporan evaluasinya. Dari laporan evaluasi ini, oh ini ya ada salah satu indikator yang dia belum dipenuhi. Berarti nanti bulan kedua dia harus fokus untuk bisa mengejar target yang belum terpenuhi. Mungkin ada gambarannya ya. Ada di perencanaan kemarin kayaknya. Mungkin ini Pak sambil Ibu Iya. browsing. Ini Pak dalam menjalani operasional sehari-hari itu ya Pak ya kan pastinya ada tantangan ya Pak. Kalau menurut Bapak apa itu Pak? Kira-kira tantangan dalam menjalankan program apakah tadi dana yang terbatas atau mungkin Ya, kalau SDM dana terbatas itu pasti itu. ya Pak ya. SDM, ya. Atau mungkin SDM. Nah, itu Bapak kan sebagai pimpinan juga untuk Ya, di sini ya. gitu gimana Pak? Terutama yang kalau masalah infrastruktur ini ya berkomunikasi dengan masyarakat itu. Jadi contoh kalau misalnya ada bangun jalan mereka tanahnya kena, nah itu jadi masalah. Oh, betul, Bisa betul. mengkomunikasikan.
Tapi masih ini ya Pak ya, ada penolakan kan biasanya kan, soalnya kalau diganti itu kan senilai lebih dari harga pasar ya kalau nggak salah ya Pak. Masih ada yang nggak setuju gitu ya Pak ya, tetap aja. Oh iya pasti Pasti kan. ya, Mereka Pak, kan ya. gimana pun juga minta Mempertahankan. supaya harganya itu menurut mereka Setinggi-tingginya. ya itu yang menurut mereka pantas Pantas. untuk mereka, tapi kan belum tentu pantas untuk dari sisi keuangan pertanggungjawaban itu. Makanya kan ada mekanisme Appraisal. undang-undang sama perpres dengan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum gitu ya. Jadi kan ada proses appraisal. Ya. Yang melakukan appraisal itu adalah Independen. lembaga independen yang dia memang ada ada semacam legalitas, terdaftar dan nggak bisa sembarangan gitu. Nah, itulah yang nanti kalau sudah di appraisal nilainya segitu, ya sudah itu yang. Nah kadang-kadang yang hasil appraisal itu nggak cocok gitu Sama dengan mereka. keinginan mereka. Iya iya. Jadi mengatasi permasalahan membangunnya itu biasanya lebih mudah dibandingkan menghadapi yang kena, apalagi kalau kena makam. Nah itu tambah sulit lagi. Betul. Bangun jalan tapi kena makam. Ini yang berhadapan ini Pak Topi. Lah iya kan soalnya leluhur Ya, yang dicintai itu gitu ya Pak ya. Nah bahasanya- itu bahasanya begitu. Tidak ternilai ya pasti. pemindahan ya, makanya ada berita pemindahan gitu ya Pak ya. Pemindahan makam. Tapi sejauh ini mengatasinya itu gimana? Kalau misalkan tadi yang seperti makam, Ya komunikasi, harus ada Komunikasi. konsultasi publik, komunikasi, pendekatan, penjelasan. Tapi pun kalau nggak ada penyelesaian kan ada sudah diatur undang-undang, ada proses konsinyasi. Jadi kalau memang sudah dari appraisal itu memang sudah ditentukan seperti itu, dari konsultasi publik mereka tetap nggak bisa terima, yang mekanismenya konsinyasi. Jadi dititip uang itu di pengadilan, kita bisa bongkar lah. Di satu sisi kita memang nggak apa ya, kadang-kadang ya tega nggak tega, tapi ya memang karena kebutuhan infrastruktur. Sudah ada di blueprint gitu ya Pak ya soalnya. Ya. ini Mbak Fidia nanti pagi soalnya rapat ini jam Oh, 9 iya. ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Iya iya Pak. Iya. Apa? Mungkin saya satu lagi Pak. Iya, monggo Pak. Apa ada laporan secara khusus untuk seperti SDGs di Surabaya itu? Dipublis kayaknya. Iya itu setiap iya maksudnya setiap periode pembuatannya itu setiap tahun. Enggak ada rutin sih. Nggak Kita rutin ya? kemarin itu aja. Saya lihat memang ada, tapi maksudnya saya mau nanya itu frekuensinya seberapa sering? Kalau evaluasi khusus yang terkait dengan SDG sih kita nggak ada kegiatan, nggak ada evaluasi gitu. Habis. Tapi yang maksudnya laporannya itu biasanya tiap tahun gitu ada. Kalau evaluasi yang tadi untuk monitoring evaluasi program-program tiap tahun, tiap tahun, tiap bulan, tiap 3 bulan ada. Tapi khusus yang terkait dengan SDGs itu nggak ya evaluasi kita sendiri aja. Kalau Semacam menurut- sustainability report gitu ya, Pak. yang SDGs yang SDGs-nya. 17 poin tadi. iya. Dari taking. 17 tadi. ya taking Kegiatan terkait dengan ini dulu. keterkaitan dengan apa namanya SDGs, tapi taggingnya. kemudian penilaian apa namanya kira-kira berdampak apa terhadap SDGs nggak terlalu dalam kita. Jadi lebih fokus kepada menurunkan dari visi tadi yang maju, Ya. humanis sama berkelanjutan tadi. Ya. Ada lagi, Mungkin Mbak Fidia? terakhir dari saya tadi kan untuk mengevaluasi programnya. Nah, kalau misalkan dari SDM-nya sendiri untuk mengevaluasi kinerja internal atau yang ada di dinas ini itu bagaimana sistemnya? Apakah ada kayak aplikasi khusus atau mungkin bagaimana indikatornya? Sudah ada kita apa namanya ada secara informal yang untuk tunjangan itu ada performan. Jadi setiap kegiatan itu kita masukkan di dalam aplikasi, itu sudah tercatat nih. Si A ini melakukan apa pada hari ini, terus kemudian dia poinnya berapa. Jadi harus ada batasan minimal dia mencapai poin tertentu baru bisa mendapatkan 100% itu tadi. Tunjangan. Jadi kalau misalnya dari poin yang misalnya kita harus capai itu misalnya 80%, nanti tunjangan kita juga nilainya dikali 80%. Jadi Terus by itu juga performance Pak. itu secara terkait dengan tunjangan yang secara kinerja catatan kinerja dari masing-masing pegawai itu juga ada namanya SKP. Jadi kayak semacam dulu apa bahasanya namanya? PP3. Atau penilaian apa itu pegawai gitu ya. Nah sekarang namanya kan SKP.
Dan kita nilai juga berdasarkan Perkin dulu hanya pejabat, tapi sekarang dari staf itu juga ada perjanjian kinerjanya. Nah, evaluasinya berdasarkan itu nanti. Iya. Jadi sudah diketahui dari awal ya Pak ya misalnya target apa. evaluasi kita tiap kenaikan pangkat kan 4 tahun. Iya. Kalau SKP kita itu nggak bagus, nah kenaikan pangkat kita bisa menjadi terhambat. Itu yang dari sisi kinerja. Tapi kalau dari tunjangan itu tadi, kalau kita bekerja itu nggak mencapai poin tertentu, tunjangan bulanan kita itu bisa sesuai dengan bobot yang kita capai. Fair ya Pak ya. Gitu. Performan 3 bulan nilai temennya, nilai pimpinan. Nah, yang 3 bulan itu kita juga menilai masing-masing. Saya menilai Bunda, Bu Bina menilai saya. Menarik. Nah, jadi masih menilai. Kayak perusahaan itu untuk berarti. bisa menilai bagaimana sih kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Iya, iya. Itu dari sisi tunjangan kinerja, tapi dari sisi yang penilaian tadi, penilaian untuk jenjang karir dan sebagainya, itu yang SKP tadi. Ada misalnya Itu memang berlaku di sini atau di seluruh kota Surabaya? Indonesia kalau itu, untuk Oh, ASN, Indonesia. ya. Oh. Ya. Yang performance ini dong. Kalau yang performance Itu ini, performance kayaknya kalau sini. yang Performance tunjangan, ini. apa namanya pendapatan itu hanya pemerintah kota. Tiap daerah Beda-beda. artinya Beda-beda. Tapi kalau yang tadi untuk karir SKP bidang itu ya, Pak? itu berlaku secara nasional. Iya. Cukup gitu. Iya. Oke. Ini matur nuwun Pak Wi, ini sudah mengambil banyak waktunya pagi-pagi. Iya Pak, repot-repot Pak. Repot-repot. Enggak Pak. Misi ya Pak. Kalau Bu Winda ini nangani lingkungan, tata ruang. Kalau Pak Tobi ini infrastruktur nih, yang nangani Oh, pakai jalan. Berarti berhubungannya sama Transportasi. PU gitu-gitu ya Pak? Iya. Untuk tadi ya. Iya. Di sini akuntansi siapa ya? Akuntansi, Mbak kita akuntansi enggak ya? Oh, hukum. Yang sumber keuangan dengan Mbak Piti. Oh iya. Itu akuntansi ya? Oh, iya. Bangga. Oh, senior. Kali lebih banyak Ini melihat sisi tadi saya tuh semangat Pak. penganggarannya. Iya. Nah, Saya tadi tuh semangat Pak datang ke sini karena soalnya dulu SMP-nya di sini kan Pak sebelah. Jadi kayak ya Allah lama banget nggak lewat. Iya, udah lama sekali nggak lewat. Padahal orang Surabaya. Seneng. Kalau Sutomi itu juga Akuntansi. Ada akuntansi bisnis ada lagi? Enggak. bisnis ya lebih ke manajemen lagi. Manajemen ya Pak. Akuntansi, manajemen apa? Ekonomi. Dasar apa gitu loh. Ekonomi pembangunan. Nah, ekonomi pembangunan. Oh iya, ada di Jadi UNER dari Pak. ekonomi itu kan 3 tuh nanti. Iya, iya. Akuntansi, Kalau- manajemen. Kalau akuntansi maksudnya fakultas ekonomi? Iya, masuk sama. ekonomi bisnis? Masuk Kalau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Oh, nama bisnis. fakultasnya Pak. Iya. Biasanya kalau terkait kuota lebih banyak ke sisi penganggaran ya kalau kami. Iya, iya, iya. Sisi apa namanya desain penganggarannya itu untuk program-program. Berarti ya, no, SKM. Iya, tapi kan maksudnya secara kerja. Ya. Orang-orang begitu tadi kan banyak. Kita foto ya biar ya. Oh iya Pak, mohon izin boleh mengambil foto ya Oh Pak? iya, boleh, boleh. Bareng-bareng taruh di. Iya. Mau foto bareng, ayo. Iya foto bareng Pak. Di bawah atau di? Oh monggo Pak ini saya. Atau nunggu Pak. Bapak, Ibu, Saya Togi. Bapak Togi. Di bawah foto. As are nothing, penny is everything. Bagus quotes-nya. Wah ini quotes-nya bagus ini Pak. Di sini kan, mau foto dulu. Oh iya boleh Pak. Boleh. Oh. Desain ruangan itu. mendesain program ternyata ruangannya juga mantap. Iya. Mana ini? Ini nih, Pak. Sebentar. Oh iya.
minta tolong dulu. Prestasinya banyak. Itu yang apa namanya sih yang benar-benar membuat kalian tertarik itu kesannya Surabaya itu banyak, tapi itu baca literatur kota Surabaya itu nggak ini Pak, nggak diangkat gitu. Kayak kita kalau level nasional udah lewat ya. Makanya kita Iya. kan Surabaya menuju Surabaya kota dunia. Oke, Kota ketika dunia. sisi Iya, apa? Beyond Apa di Ini monggo Pak. Tuh, tamu di tengah. Udah minta. Oh iya. Pak permisi Pak, boleh sekalian ya Pak? Sekarang ya udah kayak apa? Oh iya. Menuju ini Pak. Oh iya, atau sarangnya juga. Oh, Sarangnya. iya. Saya bebas. Bapak tadi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bentar, satu lagi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, Pak Togi, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Makasih banyak ya Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. Mas. Sama-sama. Kenal Pak Agus di mana? Iya Pak. Kenal Pak Agus Bu Wiwi. Bu Wiwi Dari itu mana saya ya? temannya Pak Agus. Iya. Oh, Pak Agus. Yang ini asisten. Asisten. Kayaknya soalnya Bu Wiwi itu kan konsultan Pemkot Pak, Oh. ekonomi. Jadi kayaknya udah sehari-hari Bu Jen. Wiwi yang mana? Ini Bu Wiwi Supratiwi. Bu Supratiwi. Konsultan ekonomi di Beliau Pemkot memang. katanya sekitar 20-25 tahun dulu Udah lama mulai itu. dari Bu Risma, dari Pak Bambang dulu udah. Betul. Iya. Iya. Udah lama beliau. Udah lama sekali di Pemkot. Udah lama sekali beliaunya di Pemkot. ketemu mungkin Pak. Aku juga di pengadilan beliau terlibat sama Bu siapa yang sekarang kabar organisasi Bu Oh, Bu Nur, Bu Nur. Beliau juga lama sama Bu Nur di Sama Bu Dewi juga. sama Bu Dewi juga gitu. Bu Dewi ekonomi jadi Pak. Kentangnya enak juga ya. Ini, Pak. Pak, makasih banyak ya Makasih, Pak. Pak. Assalamualaikum. Ini di kanan sini. Oh di sini kanan sini. Saya di depan. Ah iya, iya Pak. Ketemu di kampus ya Pak. Oke. Assalamualaikum. Kenapa? Pengen mampir sebentar ke sebelah. Oh ya, boleh? Nggak apa-apa ta? Nggak apa. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa. Nanti Mau aku, taruh mobil ini dulu. siapa gitu? Menyusul. Mau naruh. Iya. Ya Allah. Aku sekolah kan? Iya, aku soalnya orangnya kan nostalgic banget. Person gitu loh, nostalgic person. SMP itu apa? Iya. Aku tuh kayak udah lama banget. Nanti kita disuruh ngadep Bu Wiwi. Ngapain? Yang sama juga Mbak Prilia nggak? Enggak, aku bilang nggak bisa. Mbak, aku ada interview. Iya, kata Bu Wiwi, paling jam 8 anak-anak udah selesai. Mbak, aku nggak lebih bisa, deh, Mbak. kan, Mbak, jam nggak mungkin. Minimal tuh ya 40 menit. Kita lebih. Iya, 40 menit. Biasanya tuh 1 sampai 1,5 jam. Aku bilang kayak gitu, nggak mungkin, Mbak. Jam 8 udah nyampe kampus. Mbak Dina, aku mau nanya, apa misalkan kayak misalkan UNER mau buka lowongan dosen tuh bakal kayak bocor informasi gitu nggak sih? Kayak kira-kira buka kayak tahun ini? Ya apa tahu ya? Masih Tahu nanti dari ya? mana ya? Kayak tapi dulu itu kan aku dapetnya juga dari Bumur. Kamu mau naruh tas nggak? Bumur, nanya Bumur. Enggak, mamaku tuh dapat selebaran. Jadi memang kayaknya di terus Mbak Tantri itu dapat dari itu apa namanya? Dapat dari webnya UNER. Oh, bisa buka nggak ya? Jadi memang harus rajin-rajin sama ya coba nanyanya ke siapa ya? Kayaknya nih. Apa ya SDM apa? Oh iya iya. Apa wakil Karena deh? kayak nggak settle juga nggak sih? Iya ya. Kayaknya siapa Tapi gitu. tahun kemarin juga udah nggak Juga kan? Yang tahun kemarin.
kan ada PNS lagi itu. Oh iya, yang PNS buka, itu kan? nggak buka. Nah, ini bisa ada enggak ini? Iya iya benar-benar. Apa mau berantem Pak? Ya, aku tuh disuruh masuk Apa? sama ibu. Gimana? Maksudnya kayak kalau misalnya ada PNS Oh iya iya, benar. Nggak ada yang tahu. Ya sih. Siapa tahu ya kan? Ya Allah, ini kok udah usang gini sih. Ini dulu hijau makanya kok jadi tengconeh gini. aku sebenarnya nggak ngerti sebelah ada SMP ya, jadi ini tuh dulu, ini tuh zaman dulu lah ya, itu tuh kayak SMP terbaik gitu loh. Cuman kan sejak ada zonasi sama ya. gara-gara zonasi jadi itu. Iya iya, sebenarnya tetap ya, tetap orang-orang tuh kayak SD gitu ya, tetap tujuannya tuh ke sini. Cuman dia kan pasti tetap ya beda kan. Kenapa? Oh, mau ke SMP dulu, Pak. Pak, sebentar. Main sebentar aja, Pak. Mampir. Iya, Pak. Iya, hati-hati, Pak. Salam. Oh, punya sis. Masalah siapa tahu nanti anak-anak kita. Jadi Ya sama Allah. aku tuh dulu tuh kayak termasuk favorit. Terus gara-gara ada zonasi itu kayak jadi turun gitu loh. Kayak kalau bilang, tapi ya sih aku juga ngerasa makanya sama aku kan SMA di sana. Di sana itu yang pintar anak-anaknya dan ibunya gitu. Oh iya, nah ini jadi kan soalnya di sini bener-bener cerdas. Memang tujuannya pemerintah kan supaya nggak ada satu sekolah yang menonjol gitu. Iya sih Pak. Iya Pak. Permisi Pak, saya Dina Pak. Dulu alumni sini, ini mau ngeliat sekitar boleh Pak. Barusan dari Bapeko. Mau lihat? Iya. Sorry. Kalau mau lihat ya nggak bisa loh. Iya Pak, ya udah dari sini aja. Kudu-kudunya udah. Udah pada Paling ini tahun ya Pak berapa? Frankie. Saya 2007. Pas hari Sabtu gitu ya Pak. Sabtu atau Minggu gitu. Alah, ya sudah. Iya Pak. Kalau nggak gitu sore. Iya pas pulang ya Pak ya. Branding masih ada yang mau beli sekarang masih enggak. Guru-guru yang lama kan ya Pak. Kalau yang Frankie dulu yang jaga itu masih ada Pak. Oh masih. Repot ya Pak. Yang lama-lama kan kayak Pak Benny sudah sedo. Terus Pak Mahmud ya alhamdulillah udah masih ada sih. Oh. Tapi udah ini apa? Oh pensiun. Pernah ya, iya. Oh. Bu Sentari. Iya, Bu Sentari. Paling lama ya Bu Sentari sih. Kan sekarang soalnya sudah pada pindah-pindah ya Pak ya. Zonasi itu. Bu Sentari insya Allah bulan November besok. Pensiun. Ya udah. Siapa lagi sih Mbak? Ya pokoknya yang paling tua ya Bu Bu Sentari itu. Iya iya. Ya udah Pak. Ye. Ya wis ya. Ya udah Pak kalau gitu Pak. Matur nuwun ya Pak ya. Iya. Iya. Ya ini asik sih ya baru. Terus penasaran lapangan sih. Karena kalau lihat di YouTube itu kayak hijau. Tapi aja basic ya. Yang dulu tuh yang laki itu merabas ini. Anak-anak SMP manjat, kabur. Lucu banget. Enggak. Dulu depan-depan sini, tapi nggak banyak. Cuman satu warung. Emang susah sih dulu sini jajan itu. Karena di dalam udah ada kantor. Iya. 14
Kenapa mas? Gak kenal soalnya. Kan keamanan ya. Takutnya kita nggak atau apa gitu. Iya, bawa apa? Bawa anak. Ya dari dulu kenapa nggak di itu sih? Kenapa nggak di apa? Pernis itu loh, jadi bilang lagi. Itu ada ketahuan yang itu ya. Kuat ya. Aku aja yang menari tapi menjaga diri. Nah iya. Yang itu kan Apa jangan nari, jangan nyanyi. Lomba apa ya? ya lomba sebenarnya tapi mbak aku tuh terus satu alasan ini kuy kan lagi laskar ini aku tuh lagi laskar sih. Oh iya iya. Nah, jadi ada yang online ada yang apa namanya belajar sendiri. Kebetulan hari ini memang belajar sendiri tapi mbak aku tuh ono tugas mbak. Yang itu. Aku ini bisa masak nggak ya? Oh bisa sih. Bisa. Cukup. Bismillah. Bisa. Cukup. Ya Allah maaf. Ini loh payungnya. Ini kok nggak ada karpetnya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, loh. Tandanya berarti udah lama nggak dicuci lagi. Sama suamiku tadi sampai dikasih uang. Mobilnya itu dicuci. Ini. Akinya iya. Ini nggak tahu ini makanya aku loh. Apa ya kok termik-termik banyak banget kayak habis kena hujan hujan gitu nggak sih? makanya. Tapi kan di rumahku ada kanopinya aku ya bingung. Itu akinya sampai kering tadi pagi-pagi gitu udah sidak. Akinya kering.